Mosaik Indonesia. Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Kupang. Kali ini saya Veronica kembali menemani Anda dalam Mosaik Indonesia untuk kesempatan pada hari ini dengan topik menarik yang akan kita bahas bersama atau kita obrolkan bersama mengenai tantangan kelompok difabel di Desa Oelet Sala. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber, kita akan berbincang-bincang. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama tentunya ada Ketua Kelompok Difabel Desa Bapak Daniel Meto SPD, dan berikutnya ada Ibu Esther Nautu yang merupakan perwakilan disabilitas Desa Baumata. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana tantangan kelompok difabel di desa ya. Jadi bukan hanya Desa Oelet Sala tapi juga di Desa Baumata ya, seperti apa. Langsung saja kita mulai, yang pertama ke Bapak Daniel terlebih dahulu ya. Bagaimana sejauh ini Bapak Daniel melihat kondisi dari sisi fasilitas, sarana prasarana yang ada di Desa Oelet Sala ini, terutama dalam hal infrastrukturnya yang mendukung untuk kaum difabel, khususnya infrastruktur umum ya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk kami kaum difabel desa, kami memang sangat membutuhkan yang seperti bidang miring, karena memang yang difabel fisik kalau dapat undangan untuk hadir di setiap pertemuan baik di tingkat desa maupun di tiap posyandu, itu juga sangat membutuhkan bidang miring. Karena itu kami setelah membentuk kelompok difabel ini, kami selalu hadir dan dihadirkan di setiap pertemuan baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa, untuk mengikuti setiap rapat yang ada, kalau diundang dari tingkat desa. Nah, itu kami sebagai difabel fisik, kami sangat kesulitan untuk datang ke tempat pertemuan itu, karena bidang miringnya, kalau tangganya terlalu tinggi, difabel itu susah untuk melewati, sehingga kami mengusulkan kepada pemerintah desa untuk pengadaan bidang miring, tangga, dan tangga juga harus ada punya pegangan, sehingga kaum difabel itu kalau hadir di tempat itu bisa dengan mudah lewat ini tempat itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ke Ibu. Iya, artinya Bapak Daniel, artinya masih kurang begitu ya fasilitas yang mensupport kaum difabel di Desa Oelet Sala. Ada perencanaan pembangunan kok untuk itu? Ya, untuk ini kami di Desa Oelet Sala ini kebetulan kami mendapat dana tambahan kinerja dari pemerintah, sehingga kami sudah merancangkan bersama pemerintah desa untuk pengadaan pembuatan bidang miring dan tangga yang punya tangan untuk kaum difabel bisa lewat, dan apalagi yang punya kursi roda mau masuk ke kantor desa itu perlu bidang miring. Ya, jadi di spot-spotnya itu tempat-tempatnya tempat umum begitu ya, seperti posyandu, fasilitas umum kantor desa, dan juga gereja. Dan gereja, betul, betul. Saya setuju dengan Bapak Daniel. Saya ke Mama Esther. Kalau di Desa Baumata, apakah juga sama terkait dengan fasilitas yang mendukung kaum difabel, bidang miring atau dari sisi transportasi dan jalan itu bagaimana? Apakah sudah terpenuhi atau belum? Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami sebagai perwakilan dari difabel atau penyandang disabilitas, khususnya Desa Baumata Timur, Dusun 3, yang kami bersyukur karena setelah kami membuat kelompok, kami didata dan data sebagai kaum difabel. Kami bersyukur karena pemerintah selalu memperhatikan kami, khususnya dari desa,
tentang bantuan-bantuan dari bibit kambing dan juga ayam, peternak ayam, sehingga bisa membantu kaum difabel dalam keterbatasan fisik, sehingga mereka bisa bekerja dan bisa dikontrol oleh saudara-saudara yang terdekat bersama dengan mereka. Namun ada hambatan-hambatan yang kami melihat untuk bisa membantu saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik atau penyandang disabilitas ini, khususnya jalan Ibu yang bidang-bidang miring seperti yang tadi Bapak katakan, seperti di kantor desa bagi kaum difabel, untuk mereka bisa memudahkan mereka untuk bisa melewati itu. Dan juga tantangan di desa, di dusun 3 Bomata Timur itu saya lihat khususnya anak sekolah bagi saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik. Dan juga itu saya melihat mereka harus melewati jalan yang harus ke sekolah itu, apalagi musim hujan seperti ini. Dan juga di dusun 3 kekurangan air bersih bagi yang keterbatasan fisik, yang khususnya di bagian-bagian kaki atau untuk susah untuk mereka jalan yang untuk mengambil air, keterbatasan mental misalnya, seperti kalau mereka mau pi air itu Ibu, kadangkala waktu dong mau ini itu kesulitan bagi mereka, jalan setapak itu rusak. Memang pada tahun berapa, sekitar tahun 19, saya sudah lupa Ibu, ada bantuan dari pemerintah buat jalan setapak, tapi sampai saat ini sudah rusak, jadi sulit untuk mereka melewati jalan itu. Banyak sekali berarti ya persoalannya di desa Dusun 3 Bomata Timur, ya. Khususnya yang kaum difabel yang punya keterbatasan fisik ini. Ada berapa banyak? Ini kalau di desa Bomata Timur yang penyandang disabilitas 60 orang, tapi 1 meninggal. Tapi khususnya di desa di Dusun 3 itu sekitar 15 orang Ibu, yang umur 35, 45, yang anak-anak khususnya anak-anak sekolah. Baik, berarti memang hampir sama ya dengan Oyalet Salah, tapi sayangnya di Bomata Timur Dusun 3 khususnya masih belum ada pergerakan dari pemerintah begitu untuk membangun bidang miring atau mungkin fasilitas yang menuju ke fasilitas umum seperti kantor desanya atau ke sekolahnya mungkin, dan bisa juga ke tadi ya puskesmas atau pustu begitu Ibu Esther. Kalau di Dusun 3 khususnya jalan untuk baru-baru ini ada bantuan dari tahun berapa tuh ada buat setapak untuk sekolah. Tadi dibilang ya ada setapak tapi sudah rusak kan? Iya, sudah rusak. Untuk air, khususnya air ini yang susah. Bagi yang ada sumur itu ini, tapi yang untuk mau jalan untuk bagi keterbatasan fisik penyandang disabilitas untuk jalan untuk air ini yang setapak untuk air ini yang susah untuk mereka. Sempat menyampaikan ini pada saat musyawarah desa begitu Ibu Esther hadir menyampaikan kepada kepala desanya atau bagaimana? Sudah, kita sudah mendapat perhatian dari pemerintah desa sumur bor, namun akhir-akhir ini ada kerusakan, jadi belum perbaiki Ibu. Jadi nanti baru kalau misalnya rapat lagi sampaikan lagi untuk. Oke, baik. Saya kepada Daniel lagi terkait pendidikan inklusif ya. Apakah ada begitu sekolah yang menyediakan layanan khusus begitu ya Pak Daniel di Desa Oyalet Salah bagi penyandang disabilitas khususnya yang berusia sekolah? Baik Ibu, untuk yang usia sekolah untuk sementara belum ada yang untuk usia sekolah. Ya, hanya ada 2 orang tapi masih di bawah umur dan mereka berdua itu belum ini masuk sekolah karena keterbatasan yang dimiliki sehingga mereka tidak
dimasukkan di sekolah. Ya. Oh baik, kalau di Desa Bawah Mata ada tidak usia sekolah begitu yang tentunya juga secara pendidikan inklusif begitu, ada layanan khusus bagi mereka yang usia sekolah di sekolah? Kalau di Bawah Mata Timur ada, tapi di kebanyakan di SLB. Sudah ada SLB yang artinya SLB yang secara standar prosedurnya itu bagus begitu, baiklah. Iya baik itu. SLB di Bawah Mata Timur ya? Sampai Gitu. ada di STEAM situ. Oh, dekat Kebanyakan situ. ke situ. Sebenarnya. Kalau di Bawah Mata Timur belum ada untuk saudara-saudara. Tapi yang sekolah disabilitas dari Bawah Mata Timur Iya. semuanya sekolah di sana. Iya. Oke, baik. Dan kalau dari sisi sarana prasarana di SLB-nya itu terpenuhi? Oh, terpenuhi. Baik. Saya kembali ke Bapak Daniel lagi terkait dengan peluang ekonomi nih untuk kaum difabel di Desa Oelet Salah. Apakah ada pelatihan keterampilan atau pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa kepada kelompok difabel di Oelet Salah? Ya baik Ibu, untuk pelatihan khusus bagi kaum difabel di Desa Oelet Salah ini ada yang sudah melakukan membuat minyak kelapa, kemudian yang membuat kerupuk ubi, kemudian untuk kelompok siram sayur itu banyak yang sudah terlibat di situ. Dan kebetulan di Oelet Salah ini kalau siram sayur hanya khusus musim panas. Kalau musim hujan banyak sayur yang sudah tumbuh dan susah dipasarkan, sehingga kalau musim panas itu kurang sayur, sehingga kalau sayur itu hanya khusus musim panas. Musim hujan seperti sekarang ini ya sayur terlalu banyak, jadi kalau jual tidak laku di pasar, hanya cukup untuk kita konsumsi sendiri-sendiri di dalam rumah tangga. Itu. Baik, kalau Ibu Esther bagaimana? Apakah dari sisi ekonomi masyarakat di sana khususnya kaum difabel dijamin juga oleh pemerintah desa? Seperti apa? Silakan boleh disampaikan. Jamin dapat bantuan dari peternakan bibit kambing dan juga ayam, sehingga bisa membantu untuk kesejahteraan daripada kaum difabel, berfungsi untuk teman-teman yang memang di sana untuk peternakan prioritas ya di Bawah Mata Timur. Iya. Oh, pantas ya. Lebih semuanya condongnya ke peternakan ya. peternakan dengan petani juga. Ya. Oh ya, baik. Kalau dari sisi kesehatan di Desa Bawah Mata sendiri bagaimana nih? Apakah ada alat bantu atau tenaga medis yang disiapkan seperti alat bantu dengar atau alat bantu jalan yang disiapkan dari sisi kesehatan? Ada dari sisi kesehatan khususnya bagi yang keterbatasan sebagian telinga pendengar, iya. Ada dikasih gratis ya? Iya, dikasih. Alat bantu dengar. Iya. Kemudian alat bantu jalan itu ada? Iya, tongkat. Tongkat begitu? Iya, ada. Juga diberikan ya? Diberikan, iya. Oke, baik. Kalau di Desa Oelet Salah seperti apa? Ya, kalau di Desa Oelet Salah juga sama. Yang kurang mendengar sudah dikasih alat untuk mendengar, dan tongkat juga bagi yang membutuhkan tongkat. Kemudian ada kursi roda juga. Tapi yang pengguna kursi roda itu karena dia ragu-ragu menggunakan kursi roda, sehingga dia beraktivitas dalam rumah pun dia tidak menggunakan kursi roda. Dia takut untuk kalau jatuh dengan kursi roda. Iya. Betul juga. Kalau rumahnya mungkin tidak luas ya, atau sempit saja begitu kan juga. Iya. Ih, bikin apa ini, bikin ponu-ponu di dalam ruangan begitu ya Bapak Daniel. Sama juga begitu ya dengan Mama Esther ya di Bawah Mata. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang hak-hak difabel dan juga support dari keluarga Mama Esther, bagaimana teman-teman difabel di sana? Iya, terima kasih Ibu. Support dari keluarga, kami memperhatikan mereka, bantuan-bantuan dari dana desa dan juga Garamin, kami sudah menerimanya dengan sukacita. Dan bagi saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik, khususnya 2 orang saudara yang ada di rumah, tinggal kami sebagai keluarga atau orang tua kita kontrol mereka, untuk awasi terus ya? Awasi karena mereka beraktivitas di lingkungan atau di dalam rumah. Jadi kami bersyukur atas bantuan dari pemerintah, khususnya dari desa. Baru-baru ada bantuan bibit kambing. Baik.
Jadi artinya tidak ada yang stigma masyarakat dulu yang bilang kaum difabel apa tuh begitu-begitu atau ya sudah nggak soalnya ada lah di desa Bomate semua sudah bisa menerima ya. Kalau di desa Oelet Salah juga sama kan Bapak Daniel? Sama seperti di Bomate Timur juga. Baik. Yang terakhir kita mau dengar masing-masing dari Mama Esther terakhir Bapak Daniel ya. Mama Esther boleh menyampaikan harapannya begitu ya kepada seluruh kepada masyarakat dan kepada pemerintah terkait dengan masa depan dari teman-teman kita kaum disabilitas ini. Silakan. Terima kasih. Harapan kami sebagai perwakilan daripada difabel atau orang tua daripada saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik ini, harapan kami dengan adanya bantuan dari pemerintah desa, dana desa dan juga Garamin yang difasilitasi oleh Fasdes, Ibu Apri, kami harapan kami yang kami ke depan boleh berjalan dengan baik dan bisa berfaedah atau manfaat bagi teman-teman difabel atas bantuan yang sudah diberikan, bisa dapat mensejahterakan teman-teman yang ada khususnya kaum difabel ini, Ibu. Baik, terima kasih Mama Esther. Bapak Daniel, silakan. Baik, harapan kami ke depan dengan adanya kelompok kami ini, kami sangat mengharapkan untuk kelompok ini bertahan sampai kapan saja dan kebetulan hari ini juga adalah Hari Disabilitas Internasional. Ke depan kami sangat mengharapkan juga dari perhatian dari pemerintah pusat dan juga dari luar negeri supaya membantu melihat kekurangan-kekurangan yang ada di desa, supaya ada mendapat bantuan juga dari pemerintah pusat dan dari luar negeri juga. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, itu juga harapan kita semua ya Mama Esther dan juga Bapak Daniel. Sekali lagi terima kasih bagi Mama Esther Nautu perwakilan disabilitas Desa Bomata, terima kasih, dan juga Bapak Daniel Meto SPD Ketua Kelompok Difabel Desa Oelet. Dan akhirnya saya mau mengucapkan selamat Hari Disabilitas Nasional pada hari ini tanggal 3 Desember ya. Dan harapan kita bersama agar segala kendala baik itu dari sisi pendidikan, ekonomi, sarana prasarana pembangunan yang menjadi kendala bagi kaum difabel ini bisa menjadi perhatian utama pemerintah. Karena memang sekarang program utama dari pemerintah kita yang baru ini juga lebih banyak untuk mengayomi teman-teman disabilitas ini ke depannya. Itu juga harapan kita bersama. Dan akhirnya demikianlah Mozaik Indonesia edisi kali ini. Saya Veronica, saya undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan Mozaik Indonesia.